Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Komputer Mendoan Channel beserta youtube.com. Kali ini saya akan mengulas kembali topik yang sudah dikemukakan kemarin tentang membuat surat keterangan lulus atau SKL online dengan Google Form. Sebetulnya untuk membuat surat keterangan lulus atau SKL online dengan Google Form, data yang dibutuhkan cuma 4 saja di sini, yaitu formulir. Kita membuat formulir, kemudian diisi siswa ini. Nah, kemudian setelah data diisi siswa, masuk ke respon siswa, yaitu data masuk ke respon siswa. Kemudian ini diolah untuk dicocokkan dengan database-nya. Nah, kalau memang cocok dan siswa memberikan nomor PIN-nya itu sesuai, maka akan dikeluarkan berupa surat keterangan lulus. Nah, berarti kronologisnya semacam itu. Nah, sekarang di sini kita membuat formulir terlebih dahulu. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa tekan subscribe karena subscribe itu gratis sehingga saya lebih termotivasi untuk berbagi ilmu yang bermanfaat. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan matur nuwun, terima kasih. Kita akan membuka dulu Google Drive-nya di sini. Kita buka yang sebelumnya, yaitu SKL SMA Negeri Dongeng di sini. Nah, di sini cuma berarti memang kita cuma butuh 4 data. Nah, surat pertama yang akan kita operasikan adalah membuat formulir SKL, ya, membuat formulir SKL di sini. Nah, formulirnya, nah, membuat formulir SKL-nya. Formulir SKL sudah dibikin pada video sebelumnya, nanti bisa lihat video itu di kolom di atas ini, atau sudah saya tulis linknya di kolom deskripsi. Nah, di sini saya cuma memberitahu saja di sini. Inilah formulir yang kita buat, ya. Setelah kita buat di sini, kita agar bisa didistribusikan ke siswa, agar siswa bisa mengisi, kita pilih kirim di sini. Nah, dikirim di sini kita pilih linknya. Nah, di sini linknya. Nah, otomatis. Nah, kalau link ini terlalu panjang, mungkin susah, tidak cantik jika dilihat, kita perpendek dengan perpendek URL. Nah, ini jadi pendek. Nah, link inilah yang akan didistribusikan ke siswa melalui media sosial, baik itu Facebook, WhatsApp maupun yang lainnya. Nah, untuk itu kita salin terlebih dulu dengan mengklik salin. Nah, ini juga bisa dikirim melalui, ini bisa langsung melalui WhatsApp ke email masing-masing, atau melalui Facebook, atau kita melalui grup di kelas kita. Berarti kita salin di sini. Inilah linknya sudah kita salin. Berarti di sini membuat sudah selesai. Kemudian kita distribusikan ke, kita membuat linknya di sini yang kedua. Kemudian mendistribusikannya ke siswa, baik link tadi didistribusikan baik melalui WA ataupun yang lainnya. Nah, terus masing-masing siswa itu mengisi, itu dia sudah membuka linknya, kemudian mengisi. Nah, kemudian saya di sini akan mencontohkan pengisian oleh siswanya. Nah, sekarang kita akan mencoba mengisi data, jadi seolah-olah kita sebagai siswa yang menerima link dari WA dan siswa itu mau ngisi. Berarti siswa itu tinggal mengklik linknya. Nah, seperti ini. Otomatis dengan mengklik link, siswa tersebut sudah masuk ke formulir SKL atau surat keterangan lulus. Di sini siswa tinggal menuliskan nomor ujiannya, nomor ujian siswa. Kadang ada kendala, yaitu penulisan di tanggal di sini. Nah, untuk penulisan tanggal di sini bentuknya panjang, berarti bukan date, format date, bentuknya panjang soalnya nanti di sana akan digabungkan dengan kode.
Terus jumlah panjangnya yaitu jumlah karakter. Jumlah karakternya minimal 8. Nah, di sini dikasih contoh. Berarti 9 April 2002 ditulisnya 0904 2002. Yang perlu diingat bentuknya panjang. Setelah kita coba mengisi formulir dengan data siswa, kemudian dikirim, kemudian data yang dikirim itu sudah dimasukkan atau otomatis masuk ke respon siswa, yaitu folder spreadsheet respon siswa. Nah, di sini kita membuat respon siswanya. Terlebih dahulu kita masuk ke Google Form untuk membuat penampungan data siswa, yaitu setelah data tadi dikirim oleh siswanya. Caranya di respon ini, respon ya, pilih titik yang 3 titik ini. Nah, ini terus pilih tujuan tanggapan. Nah, di sini pilih tujuan tanggapan, yaitu kita membuat wadah untuk tanggapan para siswa. Nah, di sini tujuan tanggapan bisa membuat folder baru. Ya, berarti otomatis di sini buat otomatis namanya adalah formulir SKL respon, atau pilih spreadsheet yang sudah ada. Nah, sebaiknya kalau memang masih baru pilih saja formulir SKL respon terus buat gitu. Nah, untuk melihat spreadsheet ya yang tadi dibuat itu, kita pilih lihat spreadsheet di sini yang ada gambar kayak Excel ini. Kita klik saja. Nah, di sini tadi otomatis yang dimasukkan satu orang ini sudah masuk dengan data NIS, nomor ujian, tanggal lahir, dan kelasnya di sini. Kemudian data yang dimasukkan oleh siswa itu dicocokkan dengan database nilai siswa, cocok atau tidak. Nah, kita mulai saja. Di sini di spreadsheet ini kita membuat spreadsheet baru untuk database siswa agar tidak berada di file lain. Tadinya di file lain ini kita jadikan satu saja. Berarti kita menambah set. Nah, ini set 2 yang berisi database. Nah, database ini kita copy saja. Nah, ini dari sini mengcopy sama seperti pada saat mengcopy Excel. Dengan menekan Ctrl C, kemudian kita kembali ke respon, kita ke sini di A ini kita tekan Ctrl V. Nah, ini sudah tercopy di sini. Kita kembali ke form responnya, kemudian kita mengkopikan rumus yang sudah ada di kolom deskripsi, masukkan ke sini, masukkan ke sebelah paling kanan. Cara mengcopy rumusnya ke sini sama seperti Excel pada pengoperasian Excel. Ini sudah hasil yang di deskripsi sudah saya kopikan ke sini. Jadi cuma sorot saja dari awal sampai akhir. Saya contohkan satu ya, di copy, kemudian masuk ke Google Spreadsheet, paste di sini. Otomatis kodenya muncul karena dia kode. Kemudian berikutnya untuk nama. Nah, kita copy saja di sini. Maaf, ini namanya database, ini saya ganti ini menjadi DB. Jadi namanya harus sesuai, soalnya di sini adalah DB kolom A sampai kolom A91. Nah, seperti itu. Untuk berikutnya saya percepat saja biar lebih efisien. Nanti mengenai rumus akan diterangkan di akhir video.
Jika kolomnya mentok seperti ini, nah di sini kita perlu menyisipkan satu kolom. Klik kanan di sini, sisipkan satu kolom di kanan. Nah seperti ini. Kalau masih kurang ternyata lebih, kalau dua berarti seperti ini, sisipkan satu kolom di kanan. Itu sudah tertulis semuanya rumusnya. Setelah data yang dimasukkan oleh siswa dicocokkan, di sini berarti siswa memasukkan NIS, nomor ujian, tanggal lahir, dan kelas. Nah, jika digabungkan kodenya ini sama, yaitu penggabungan ini sama, maka di situ muncul Randy Hartanto. Nah, Randy Hartanto dia adalah mencari nama di database Randy Hartanto ini dengan mengacu atau lookup dari kode. Saya mau mengilustrasikan sebentar antara data yang diinput oleh siswa dengan kode yang ada di database. Berarti data yang diinput oleh siswa NIS, nomor ujian, tanggal lahir, dan kelas. Nah, sedangkan database adalah gabungan dari itu, gabungan dari NIS. Saya double klik, gabungan dari NIS, nomor ujian, tanggal lahir, dan kelas. Berarti jika gabungan dari yang diinput oleh siswa, yaitu ini, itu gabungan dari ini, itu sama dengan salah satu dari ini, maka muncullah datanya. Misalnya di sini berarti sistem pencariannya di sini VLOOKUP dia melihat data yang diinput oleh siswa, kemudian dia melihat database dari nilai siswa seperti ini ya. Kemudian kolom keberapa, misalnya nama berarti 1, 2, 3, kolom ke-3. Berarti kalau nomor ujian ya kolom ke-4, kolom ke-5, kolom ke-6, dan seterusnya, kurung tutup. Nah, kalau memang ada di sini muncul namanya. Nah, di sini ada, soalnya berarti namanya cocok, berarti di sini muncul ada kode ini, berarti Noviana Hardiansah ini. Nah, berarti kalau siswa menuliskan satu aja tidak cocok sehingga tidak ada di database, maka tidak muncul. Misalnya ini 2 diganti dengan 1 misalnya, maka tidak ada. Seperti itulah ilustrasi pencocokan antara database dengan input data yang dimasukkan oleh siswa. Sebelum kita lanjutkan, jika teman-teman suka dengan video ini silahkan tekan like. Jika belum tekan subscribe, silahkan tekan subscribe karena subscribe itu gratis. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai kesalahan-kesalahan yang mungkin timbul sehingga nama dan seterusnya tidak muncul. Nah, di sini yang kesalahan yang mungkin yang pertama terjadi itu dikarenakan kesalahan menuliskan kode. Nah, di sini jika kode ini salah menuliskan huruf, nah, itu kodenya jadi tidak ada, makanya tidak muncul. Itu yang pertama. Yang kedua, salah dalam memberikan nama setnya. Ini yang disebut set DB, ini database. Nah, DB. Nah, DB di sini, kalau sini namanya DB, sini juga namanya DB ini. DB. Nah, kalau database ya sini database, salah memberikan nama. Nah, untuk agar mengganti nama set itu dengan mengklik kanan di sini, ganti nama. Itulah jika kita mau mengganti nama set. Nah, kemungkinan yang ketiga adalah tanggal lahir di
DB atau data bis ini tidak diformat berupa teks. Nah, soalnya di sini adalah pengoperasiannya teks. Berarti di tanggal lahir ini, tanggal lahir bisa disorot terlebih dahulu semuanya sampai akhir. Ini jadi bukan format tanggal, soalnya mau ditambahkan. Nah, di sini di format ini angkanya diformat dalam bentuk teks, ya, teks. Itu. Berarti kesalahan yang mungkin timbul itu adalah itu. Nah, sekarang lebih jelasnya saya akan menerangkan mengenai apa yang dimaksud dengan array formula. Nah, di sini array formula saya ilustrasikan seperti ini dalam Excel maupun spreadsheet. Nah, ini adalah baris, itu baris keempat, sedangkan ini adalah kolom, yaitu kolom C. Perpotongan baris dan kolom ini disebut sel. Ini berarti sekarang berada di sel 4. Nah, sedangkan gabungan antar sel semacam ini disebut rank atau multisel. Nah, sedangkan array formula itu sendiri adalah formula yang berfungsi untuk mengoperasikan data multisel atau data rank. Nah, sebagai contoh seperti ini. Di sini saya akan mempraktekkan array data. Misalnya di sini saya tuliskan ini sebuah array atau rank kali ini. Dibuat array formula, berarti saya melakukan shift control enter. Nah, di sini saya cukup menuliskan di satu sel, maka karena fungsi array formula yaitu mengalihkan sebuah area atau rank, di sini saya cukup menuliskan satu sel, otomatis bawahnya udah mengikuti sel atasnya, perkalian antara ini dan ini, bawahnya ya antara 10 kali 2 dan seterusnya sampai 10 kali 13. Cukup menuliskan di satu sel. Itulah fungsi dari array formula, menuliskan pengoperasian matematika di satu sel untuk data multisel. Nah, itulah array data. Berarti array data ini, nah, dia mengoperasikan ini, mencocokkan dengan di DB nya. Di DB nya berarti ini. Nah, berarti seandainya dia pas, maka dia dituliskan namanya, begitu juga NIS-nya, begitu juga nomor ujiannya. Seandainya pas. Tapi seandainya ada satu saja yang tidak pas angkanya, namanya kode kan harus pas. Satu aja meleset kodenya, berarti di sini nanti kosong. Itulah kemungkinan terjadi kesalahan sehingga di sini kosong. Setelah data dicocokkan dan cocok, jadi yang tidak cocok nggak muncul. Data yang cocok akan dibuat PDF, kemudian dikirim ke siswa dalam bentuk SKL atau surat keterangan lulus. Nah, sekarang membuat PDF-nya. Di sini untuk membuat PDF, ya, kita klik pengaya di sini. Nah, kita klik pengaya, terus kita pilih launch, ya. Atau kalau memang baru pernah buka berarti open. Launch, dia sedang membuka. Di sini kita pilih new job. Job ini saya kasih nama SKL PDF misalnya. Nah, kemudian next. Nah, di sini form atau format PDF yang akan kita buat memakai template apa. Nah, di sini kita sudah membuat template, berarti kita pilih from drive. Nah, templatenya adalah surat keterangan lulus yang ini. Berarti kita pilih ini. Nah, kita select. Nah, di sini memakai template surat keterangan lulus. Kemudian kita next. Surat keterangan lulus itu nama-namanya kita cocokkan agar dimasukkan dengan variabel yang ada di database. Berarti nama otomatis diisi dengan nama
tempat dengan tempat, semua diisi dengan variabel-variabel dari database-nya. Nanti saya percepat saja. Kalau sudah template-nya sudah terisi semua, kita pilih next. Nah, di sini setting format dari SKL-nya itu kita beri nama, misalnya surat keterangan lulus. Nah, terus kasih namanya siapa untuk memperjelas, soalnya nanti terdiri dari mungkin puluhan atau ratusan siswa. Tulis nama siswa, soalnya harus sama persis nama siswa, berarti nama di sini termasuk huruf besar kecilnya. Surat keterangan lulus, nama, terus nomor ujian di sini diapit dengan tanda kurung lancip 2. Nomor ujian variabelnya namanya apa? Nomor ujian siswa, berarti no underscore ujian underscore siswa, no underscore ujian underscore siswa. Untuk variabel harus sama persis. Setelah nama filenya, kemudian kita pilih pendistribusian ke siswa dalam bentuk apa, misalnya dalam bentuk PDF biar tidak bisa dirubah. Terus kemudian next. Nah, nantinya data kan banyak sekali itu, sesuai dengan jumlah siswanya. Berarti agar mengelompok tidak terpencar-pencar, mudah pencariannya, di sini kita masukkan ke satu folder khusus untuk itu. Kita membuat folder baru dulu untuk menampung seluruh data SKL. Kita masuk ke Google Drive-nya, kemudian kita pilih klik kanan, terus new folder, misalnya kasih nama SKL PDF. Nah, foldernya namanya SKL PDF, kita buat. Berarti di dalam SKL SMA Negeri Dongeng itu sudah ada file baru yang namanya SKL PDF yang nantinya untuk menampung seluruh SKL dari seluruh siswa. Nah, berarti nanti masuknya ke sini. Kita kembali ke responnya. Nah, di sini kita masuk ke SKL SMA Negeri Dongeng, kita masuk ke SKL PDF. Nah, ini berarti SKL PDF ada di dalam folder ini. Kita pilih, klik select. Nah, SKL SMA Negeri Dongeng yang sudah ada, biar tidak masuknya ke dua folder, berarti yang ini dihapus saja. Hapus, yes. Nah, berarti menghapus di pilihan, bukan menghapus di foldernya dihapus, bukan. Nah, berarti data itu nanti masuknya ke SKL PDF. Nah, kita next. Nah, kita next lagi aja, kita next. Nah, share dokumen, send email, yes. Nah, di sini di share dalam bentuk PDF. Pada to kita tulis email, itu sesuai dengan variabel email, yaitu email. Nah, di email inilah nanti akan terdistribusi ke masing-masing siswa. Nah, di sini kita bisa menuliskan perhatian untuk siswanya. Nah, misalnya peringatan ke siswanya seperti ini, kemudian kita klik, kalau sudah kita klik next. Nah, di sini kita pilih yes, add an arrow job trigger, kita pilih yes, kemudian pilih yes. Ini agar dia selalu di run atau di update setiap berapa. Kalau update-nya manual berarti no. Nah, kalau di update setiap jam berarti, atau setiap ini bisa dipilih setiap jam atau 2 jam atau sehari. Nah, kalau mau manual berarti no. Kita simpan. Nah, berarti sekarang SKL PDF sudah ada foldernya, kemudian kita bisa merun job agar kalau sudah bisa dilihat di Google Drive-nya untuk mengecek. Nah, di sini kita mau coba masuk ke SKL PDF, kita double klik. Nah, di sini sudah masuk satu folder karena yang baru dimasukkan cuma satu, cuma contoh surat keterangan lulus Randy Tri Haryanto, nomor ujian sekian. Itu nama filenya. Nah, ini kita klik untuk melihatnya. Inilah surat keterangan lulus dari ini, dan ini otomatis sudah terdistribusi ke sana. Bisa dicek di Randy-nya.
Jika kita ngecek ke email siswa, maka di sini kita masuk ke emailnya, maka di email siswa sudah muncul surat keterangannya seperti ini. Jika kita buka salah satu, ini dari seolah-olah dari kita, isinya ini bisa dibuka. Isinya juga sama seperti pada komputer kita. Ini yang data dari siswa, oleh siswa bisa di download dengan mempergunakan download seperti ini. Inilah data dari email dari siswa. Terima kasih telah melihat video ini. Jika ada komentar ataupun tanggapan, silahkan tulis di komentar. Jika suka dengan video ini, tekan like. Dan jika ingin tahu video-video tutorial lainnya dari channel Komputer Mendoan, silahkan tekan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.